Sejumlah tokoh dan figur publik sempat dipanggil Presiden Prabowo pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Saat itu, kuat dugaan para sosok yang datang ke Kertanegara dan bertemu langsung Prabowo akan menjabat posisi strategis di Kabinet Prabowo. Termasuk di antaranya para menteri yang masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Namun, pasca pelantikan Kabinet Merah Putih kemarin, tersaring 14 nama yang tidak ikut dilantik Prabowo. Di antaranya, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang dikenal dengan sapaan Gus Miftah, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, serta sejumlah politisi seperti juru bicara Prabowo dan Hil Anzar Simanjuntak, politisi PBB Afrian Syah Nur, hingga ex-Kasat Dudung Abdurrahman. Saat itu Dudung Abdurrahman mengaku dirinya diberi amanah oleh Prabowo untuk memegang posisi strategis terkait pertahanan. Sementara Raffi Ahmad mengatakan pembicaraan dengan Prabowo saat itu seputar dunia seni dan industri kreatif. Disebut sebagai nomenklatur baru, sejumlah kementerian masih belum mendapatkan kejelasan prasarana dan sarana kantor serta perangkat kerjanya. Bersama saya Reza Helbi. Dan saya Raisa Nadia, berikut Putaran News Pagi selengkapnya. Debat perdana calon kepala daerah Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Salah satu paslon memaksakan calon bupati naik ke panggung, padahal debat diperuntukkan hanya bagi calon wakil bupati. Maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inilah debat pilkada yang langsung viral. Calon wakil bupati pasangan nomor urut 1, Farida Hidayati, tiba-tiba memanggil pasangannya, calon bupati Teguh Haryono, untuk naik ke atas panggung debat. Padahal sesuai kesepakatan, sesi debat perdana ini hanya diperuntukkan bagi calon wakil bupati. Akibatnya terjadi ketegangan antar tim pemenangan paslon dalam acara debat yang berlangsung di Houseboat Hotel di kota Bojonegoro. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robi Adi Perwira, sempat melakukan mediasi dan perundingan, namun buntu. KPU Kabupaten Bojonegoro terpaksa menghentikan acara debat tersebut. Pilkada Kabupaten Bojonegoro diikuti dua pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, Teguh Haryono, Farida Hidayati, dan pasangan calon nomor urut 2, Setio Wahono, Nurul Aziza. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews, melaporkan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui belum mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo terkait posisi Mayor Teddy. Namun diakuinya jabatan yang diberikan pada Mayor Teddy bukanlah jabatan setingkat menteri. Pak, saya belum tahu persis ini, kan saya belum nanti, saya belum dapat arahan presiden. Tapi kemungkinan besar Seskap itu kan ada di bawah Sekretariat Negara nanti, Kementerian Sekretariat Negara. Oh gitu. Berarti bukan secara menteri gitu ya, Bang? Nanti akan berada di bawah Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara. Berarti artinya nanti Mayor Teddy itu bisa menempatkan posisi itu tanpa perlu pensiun dari TNI? Gini, saya belum mendalami itu, tapi besok mungkin saya bisa jawab ya. Ya, nanti saya bisa jawab karena saya belum dapat arahan presiden. Ya, saya baru saja dilantik nih. Tanyanya ringan-ringan dulu. Menkumham Kabinet Indonesia Maju melakukan serah terima jabatan dengan 4 Menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta. Pasalnya di kepemimpinan Presiden Prabowo memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian. Empat Menteri Kabinet Merah Putih bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan menjalani prosesi sertijab sekaligus pengenalan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Adapun 4 menteri yang menjalani sertijab adalah Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman Andi selaku Menteri Hukum. Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia, serta Agus Andrianto selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Prosesi sertijab dan pengenalan ini juga dihadiri para wakil menteri terkait. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Presiden Joko Widodo menyampaikan jika prioritas utamanya adalah menyelesaikan transisi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru, sehingga bisa dengan cepat menjalankan tugas di posnya masing-masing. Kami ingin melaksanakan semua penajaman-penajaman yang sudah menjadi program kerja yang sudah program prioritas ya yang telah disusun di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu sekali lagi kami ingin sesegera mungkin tim transisi ini menyelesaikan pekerjaannya agar seluruh kementerian hasil pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian itu bisa selesai. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dipo Andi Muharom, dan Ilham Zarkasih melaporkan. Hari pertama setelah pelantikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres Tiongkok Han Zheng datang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Han Zheng menemui Gibran untuk memberikan ucapan selamat sekaligus mengadakan pembicaraan bilateral perdana. Indonesia dan Tiongkok akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun depan. Wapres Han Zheng optimis hubungan baik antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya menguntungkan kedua negara, juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional. Dalam kunjungan ini, Wapres Gibran juga menjamu rombongan Wakil Presiden Tiongkok makan siang di Istana Wapres dengan berbagai hidangan khas Indonesia. Ada 4 nama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada 14 dan 15 Oktober lalu, namun tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih. Berikut ke-14 sosok tersebut yang terdiri dari politisi, profesional, hingga artis. Sejumlah tokoh dan figur publik sempat dipanggil Presiden Prabowo pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Saat itu, kuat dugaan para sosok yang datang ke Kertanegara dan bertemu langsung Prabowo akan menjabat posisi strategis di Kabinet Prabowo. Termasuk diantaranya para menteri yang masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Namun, pasca pelantikan Kabinet Merah Putih kemarin, tersaring 14 nama yang tidak ikut dilantik Prabowo. Di antaranya Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang dikenal dengan sebutan Gus Miftah, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, serta sejumlah politisi seperti juru bicara Prabowo, Danhil Azhar Simanjuntak, politisi PBB Afrian Syahnur, hingga ex-Kasat Dudung Abdurrahman. Saat itu, Dudung Abdurrahman mengaku dirinya diberi amanah oleh Prabowo untuk memegang posisi strategis terkait pertahanan. Sementara Raffi Ahmad mengatakan pembicaraan dengan Prabowo saat itu seputar dunia seni dan industri kreatif. Tadi saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Lantas akankah ada posisi lain dari para tokoh masyarakat meski tak masuk Kabinet Merah Putih? Tim Liputan melaporkan. Tadi beri uang, seorang pengamen berkostum badut di Padang, Sumatera Barat nekat menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku yang sedang dalam kondisi mabuk berhasil diamankan polisi usai dilaporkan oleh korban.
Inilah video amatir yang direkam korban saat pengamen berkostum badut nekat menyerang penjaga toko karena tidak diberi uang. Pengamen badut juga melakukan penganiayaan sambil memegang senjata tajam. Peristiwa yang terjadi di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang ini membuat para penjaga toko histeris ketakutan. Atas laporan korban, polisi langsung menangkap pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Polisi menambahkan saat kejadian pelaku sedang dalam kondisi mabuk. Karena badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman kepada korban sehingga korban ketakutan, terjadilah dorong-mendorong di sana. Sempat badut mengikut mengenai hidung dari korban sehingga korban terjatuh, kemudian dapat dipisahkan oleh masyarakat yang ada di sekitaran. Pelaku berusia 40 tahun ini dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah terlibat duel di Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban tidak terima ditegur saat membuang sampah sembarangan. Pria Parubaya ini menegur seorang lansia yang kedapatan membuang sampah sembarangan di bahu jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pria lansia yang ditegur menampar pria Parubaya. Keduanya kemudian terlibat perkelahian. Korban terkapar dan dilarikan ke Rumah Sakit Cempaka Putih hingga akhirnya tewas dalam perawatan. Korban diketahui sering membuang sampah sembarangan, namun justru selalu marah ketika ditegur. Pembuangan sampah doangan. Pembuangan sampah kenapa coba? Pembuangan sampah sembarangan itu belakang pos Hama itu. Kan dibilangin berapa kali juga bilangnya kadang-kadang susah juga sama orang tua ya. Mungkin dikesel kali bagaimana. Jadi cekcok gitu ya? Cekcok, berdebat ngomongan. Jasad korban telah divisum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara kasus duel maut ini kini masih ditangani aparat Reskrim Polsek Johar Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang selebgram Bogor ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online. Dengan promosi situs judi online di media sosialnya, pelaku dibayar Rp2 juta per 2 bulan. Seorang selebgram sekaligus mahasiswi perguruan tinggi di Kota Bogor bernama Cynthia menjadi brand ambasador situs judi online ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor Kota di kosnya di kawasan Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Perempuan 20 tahun ini nekat mempromosikan situs judi online untuk membiayai kebutuhan kuliah dan membayar kos. Selebgram yang memiliki lebih dari 50.000 pengikut ini mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya 2 kali dalam sehari. Untuk setiap unggahan, pelaku mendapat upah Rp2 juta per 2 bulan sekali. Pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambassador terkait dengan situs judi online, kerang slot online. Ya. Nah, dari si tersangka ini ya, ditawari oleh seseorang tersebut dengan imbalan Rp2.150.000 per 2 bulan dengan kewajiban harus menayangkan dalam snapgramnya yang bermuatan judi online tersebut. Polisi juga mengamankan tangkapan layar situs judi online dan transaksi uang sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Maling tertangkap basah mencuri barang di minimarket di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Pelaku diamankan saat mencoba kabur menggunakan mobil yang dikendarainya dan nyaris dihakimi warga. Warga yang geram ini langsung menarik pelaku dan nyaris memukulnya. Pria ini mencoba kabur masuk ke dalam mobil saat hendak diamankan warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diamankannya karena mencuri sejumlah barang dagangan di minimarket yang ada di seberang lokasi tempat parkir.
Dari dalam mobil ditemukan kopi, sabun, dan snack yang diduga hasil curian karena tanpa dilengkapi struk pembelian. Awalnya kasir minimarket curiga karena pelaku 2 kali keluar masuk tanpa membeli. Setelah mengecek CCTV, pelaku terlihat beberapa kali memasukkan barang di dalam celananya. Ambil barang kayak semacam sabun sama kopi, ketahuan sama customer dari Alfamart itu dari CCTV dilihat, nah dibawa ke mobil, akhirnya ketahuan sama warga juga, sama saya. Makanya saya bawa dia ke Alfamart lagi untuk menginformasikan itu benar atau tidak. Pelaku diamankan di pos jaga TNI dan akan diserahkan ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, berhati-hati dan waspadalah jika berkomunikasi dengan orang tak dikenal. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pedagang makanan menjadi korban pencurian dengan modus gendam. Korban mengaku tidak sadar saat dompet berisi sejumlah uang tunai diambil pelaku. Inilah detik-detik aksi pencurian dengan modus gendam yang terjadi di Desa Tanggul Wonoayu, Sidoarjo yang terekam kamera CCTV. Tampak seorang wanita berkerudung merah mengendarai sebuah motor datang ke sebuah warung makan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku membawa sebuah dompet berisi uang tunai lebih dari 1,2 juta rupiah milik pemilik warung. Sarti Ningsih yang menjadi korban pencurian mengaku tidak sadar saat pelaku mengambil dompetnya. Pemilik warung baru sadar jika dompetnya dicuri setelah pelaku pergi dari lokasi. Nggak tahu, pokoknya nggak sadar aku, Pak. Oh, ibu itu nggak sadar ya? Nggak sadar, gitu loh. Oh, setelah diajak ngobrol itu? Baru orangnya jauh, baru aku sadar dompet itu. Ibu diapakan, ditepuk atau dipegang atau salaman? Itu loh, koyoknya dipandang gitu loh Pak, dipandang gitu. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pembeli yang akan memesan makanan. Pelaku yang terekam kamera CCTV diketahui menggunakan nomor kendaraan palsu. Berbekal rekaman video kamera CCTV, korban akhirnya melapor kasus pencurian dengan modus gendam ke polisi. Kasus pencurian dengan modus gendam kini marak di wilayah perkampungan. Selalu waspada terhadap orang yang baru atau tidak dikenal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, seorang polisi gadungan melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 8 kali di beberapa wilayah di Jakarta. Modus pelaku menipu korban dengan mengajak bermain ke rumah, mengaku berpangkat ajun komisaris polisi. Polisi berpangkat AKP ini gadungan hanya mengaku-ngaku terekam CCTV di beberapa stasiun di wilayah Jakarta. Pelaku selalu berada di stasiun mencari korban dengan melengkapi diri menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian. Pelaku ditangkap di stasiun Klender, Jakarta Timur saat sedang mencari target korban. Di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pelaku meminta diantarkan pengemudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi. Seorang ojek online untuk mengantarnya di wilayah Bekasi. Setelah sampai Bekasi, di rumah kontrakan yang bersangkutan mengaku kemudian meminjam motor untuk digunakan membeli makanan. Setelah itu motor tersebut dibawa kabur. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 31 tahun ini sudah berhasil mencuri 8 sepeda motor di lokasi berbeda. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru, Bang? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota Polri juga. Pelaku dijerat tentang pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Jenazah pilot dan satu-satunya penumpang pesawat Sam Air dimakamkan. Menurut suami penumpang pesawat, awalnya sang istri dijadwalkan terbang ke Palu pada Kamis 17 Oktober, namun ditunda terkait spare part pesawat.
Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman pilot Sam Air Kapten Muhammad Saiful Rubi Azhar di TPU Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kapten Azhar merupakan salah seorang korban jatuhnya pesawat Sam Air di tambak udang kawasan Marissa, Kabupaten Pohubutu, Gorontalo. Kapten Azhar meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Di mata keluarga dan kerabat, korban dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan aktif di masjid. Suasana duka juga menyelimuti pemakaman Sri Meike Mel yang menjadi satu-satunya penumpang pesawat Sam Air. Korban dimakamkan tidak jauh dari rumahnya di Kelurahan Tamalete, Kota Gorontalo. Menurut suami korban, istrinya awalnya dijadwalkan melakukan penerbangan pada Kamis 17 Oktober. Namun pihak maskapai Sam Air menunda keberangkatan terkait spare part pesawat yang belum dikirim dari Jakarta. Rencananya Sri akan menemui suaminya di Palu dengan transit di Bandara Bumi Banua Pohuwatu. Sebenarnya penerbangan ini hari Kamis, kemudian dibatalkan. Hari Kamis itu dibatalkan dikarenakan cuaca, spare part yang masih di Jakarta. Sebelumnya, pesawat jenis Twin Otter milik Sam Air jatuh di kawasan Tambak Udang Marissa, Pohuwatu pada Minggu pagi 20 Oktober. Pesawat yang bertolak dari Bandara Jalaluddin Gorontalo ditumpangi 3 kru dan seorang penumpang. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim KNKT mencari kotak hitam berisi rekaman percakapan pilot dan data penerbangan pesawat Sam Air yang jatuh di tambak udang milik warga di Gorontalo. Selain mencari kotak hitam, tim KNKT yang dipimpin Nur Cahyo Utomo juga berusaha mengeluarkan badan pesawat yang tertanam di lumpur. Dalam penyelidikan kecelakaan pesawat Sam Air ini, tim KNKT memeriksa bagian-bagian pesawat yang terjadi kerusakan untuk mencari tahu posisi benturan yang bisa menuntun kepada penyebab jatuhnya pesawat. Rencananya, proses investigasi dilakukan dalam 2 hari untuk mencari bukti-bukti adanya kemungkinan kerusakan mesin maupun waktu benturan. Gudang tiner milik pabrik cat di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tangerang ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepulan asap tebal nampak terlihat akibat gudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tangerang terbakar. Saat terjadi kebakaran, tidak ada aktivitas pegawai di bagian dalam gudang tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kobaran api dan beberapa kali bunyi ledakan sempat membuat warga sekitar panik. Kawaludin, Kepala UPT Priok BPBD Kota Tangerang mengatakan sempat terdengar bunyi ledakan. Petugas pun sangat berhati-hati saat hendak memadamkan api karena banyak bahan yang mudah terbakar. Ini adalah bahan-bahan jadi, ya, gudang bahan jadi yang saya lihat yaitu semacam kayak cat, thinner, kimia cair. Sempat ada kesulitan Pak saat evakuasi? Kesulitan memang kita sumber air jauh ya. Petugas pemadam yang datang ke lokasi berusaha melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke bangunan yang lain. 3 jam kemudian, akhirnya api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam dikerahkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bali di Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Angela mengajak seluruh pengurus dan kader untuk berjuang bersama, membesarkan partai dan mengabdi kepada masyarakat. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio mengunjungi dan berkeliling kantor DPW Partai Perindo Bali. Usai berkeliling di hadapan para pengurus dan kader, Angela Tanusudibio menekankan bahwa Partai Perindo hadir untuk mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Dewata, sebagai bekal menuju pemilu 2029 mendatang. Bagaimana ke depannya kita melihat 2029, saya optimis. Karena Indonesia di 2029, mayoritas pemiliknya ini bergeser, banyak pemilih pemula. Makin banyak pemilih pemula
yang sebelumnya tidak ada keterlibatan dengan partai lain. Angela Tanusudibyo yang juga menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini meminta seluruh kader turun menyapa dan peduli sesama agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penunjukan ajudan Prabowo Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih menimbulkan polemik. Kader PDIP TB Hasanuddin menilai Teddy harus mundur dari TNI, sementara Kadispen TNI AD menilai tak perlu. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Usai Presiden mengumumkan nama Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, polemik bermunculan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Mayor Teddy Indrawijaya tidak perlu pensiun dari TNI. Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet. Dasko berdalih posisi Seskap tidak setara dengan Menteri, sehingga posisi Teddy berada di bawah Mensesnek. Pihak TNI Angkatan Darat memperkuat pernyataan Sufmi Dasko melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, Seskap kini bukan jabatan setingkat menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Maka perwira menengah TNI aktif bisa menjabat pada jabatan tersebut. Pandangan berbeda disampaikan anggota DPR RI TB Hasanuddin. Mayor Teddy Indrawijaya seharusnya mundur sebagai anggota TNI aktif agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Permasalahan jabatan Mayor Teddy bukan soal Seskap. Namun anggota TNI hanya bisa mengisi 10 lembaga atau kementerian yang bukan Kementerian Sekretaris Kabinet atau Kementerian Sekretaris Negara. 10 lembaga atau kementerian yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif diantaranya Badan Intelijen Negara dan Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Militer Presiden, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan SAR Nasional. Dari Jakarta melaporkan. 14 dari 109 anggota Kabinet Merah Putih diisi perempuan. Ya, selain itu juga ada kalangan politisi, profesional hingga mantan wartawan yang dipilih Prabowo menjadi pembantunya. Sri Mulyani kembali mengisi posisi Menteri Keuangan setelah menjabat 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Politisi Partai Golkar yang juga mantan jurnalis Mutia Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Rini Widiantini dari Sekretaris Kemenpan RP naik jabatan menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi ditunjuk sebagai Menteri dan Veronica Tan menjadi wakilnya. Kementerian Pariwisata juga di bawah 2 Sikrandi, yakni ada Widianti Putri Wardana yang merupakan putri konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro sebagai menteri dan juga Niluh Puspa sebagai wakilnya. Di jajaran wakil menteri lainnya ada Ripka Haluk, Kristina Aryani, dan Stella Kristi. Juga ada Diah Roro Esti, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, serta Diana Kusuma Astuti dan Iren Umar. Pasca dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih menyatakan siap bekerja. Para pembantu presiden tersebut akan melaksanakan program kerja di kementeriannya masing-masing untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024. Maksud kami 2045. 4 menteri yang baru ini menangani pembangunan hukum dan penegakan hukum di bidang KPI masing-masing. Maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting
mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan, baik itu di masalah kependudukannya maupun terkait dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga masalah demografi adalah masalah yang sangat penting, karena kita kalau tidak bisa menggunakan bonus demografi, ini tentunya akan bisa menghambat nantinya kemajuan ke depannya. Jadi ini yang menjadi salah satu di program yang harus dilakukan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seolah lolos dari radar setelah namanya tidak ada dalam daftar menteri maupun wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Namun secara mengejutkan, Presiden Prabowo menunjuknya menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Apa saja tugasnya? Berikut penuturannya. Minta membantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu akan bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, Simbara untuk batu bara, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden Prabowo. Dan saya pikir kita bisa lakukanlah. Mantan Presiden Joko Widodo menerima uang pensiun selama seumur hidupnya 30 juta rupiah per bulan. Uang pensiun ini melengkapi fasilitas lain seperti rumah mewah lengkap dengan isinya, lahan luas, serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengakhiri masa baktinya setelah 10 tahun menjabat. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden baru menandai berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, pensiunan presiden akan mendapat uang pensiun berupa 100% dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Namun dalam hal ini gaji pokok presiden mendapat 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Gaji pokok pejabat tertinggi negara saat ini selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5.040.000 per bulan. Besaran gaji tersebut untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima presiden dan menjadi uang pensiunan sebesar 6 kali Rp5.040.000 menjadi Rp30.240.000 per bulan. Selain menerima besaran uang pensiun, pensiunan presiden mendapatkan sejumlah fasilitas, di antaranya rumah yang layak dengan perlengkapannya dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya, kediaman yang layak dengan perlengkapannya, kendaraan milik negara dengan pengemudinya, staf pribadi dari pegawai negeri. Dari Jakarta, melaporkan. 112 pejabat pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Susunan Kabinet Prabowo Gibran tak hanya menambah jumlah kementerian koordinator, namun juga memecah beberapa kementerian sehingga terlihat bongsor. Berikut susunan Kabinet Merah Putih.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara pisah sambut antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, RK turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah sukses memimpin negara selama 10 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pisah sambut Presiden ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh, salah satu dia calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi serta harapan terhadap pemerintahan baru ke depannya. Rasa terima kasih ke Pak Jokowi yang sudah 10 tahun dan menyampaikan selamat bekerja dengan 1000% dari kami bangsa Indonesia, warga Indonesia. Apalagi kalau nanti terpilih Gubernur Jakarta, program-program pusat ya. Tadi kan pesan Pak Prabowo, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, itu pasti ya. Sebelum ke Istana Merdeka, Ridwan Kamil bersama warga Jakarta menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru dapat membawa bangsa ini semakin maju ke depannya. Selain itu, RK juga kagum dengan sosok Presiden Jokowi yang telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Bahkan berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Momen pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia turut disambut sukacita oleh insan olahraga tanah air. Sejumlah pemain sepak bola memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atas kontribusinya membangun sepak bola Indonesia. Insan olahraga tanah air tak ingin ketinggalan memberikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara Indonesia. Martin Pas, penjaga gawang Timnas Indonesia, menjadi salah satu pemain skuad Garuda yang memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kiper FC Dallas ini mengunggah ucapan tersebut di story akun media sosialnya. Pas menampilkan foto Jokowi menghampirinya dalam laga Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, September lalu. Selain Pas, pemain naturalisasi lain yang mengunggah ucapan terima kasih kepada Jokowi, yakni Mark Klok. Pemain Persib Bandung ini mengunggah momen saat bersama timnas dengan ucapan menyentuh kepada Jokowi. Tanya pemain, pelatih timnas juga turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Joko Widodo. Adalah Indra Syafri, turut mengunggah momen spesial bersama Jokowi. Dalam pesannya, Coach Indra berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan Jokowi, hingga akhirnya Garuda Muda mendapatkan 2 kali juara Piala AFF, meraih perak dan emas di ajang SEA Games. PSSI tak ketinggalan memberikan ucapan terima kasih untuk Jokowi. Federasi Sepak Bola Indonesia pimpinan Erick Thohir ini juga mengucapkan selamat kepada Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Harapan besar digantungkan agar sepak bola Indonesia terus maju dan bisa menggapai impian untuk mendunia. Ya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, prestasi sepak bola Indonesia perlahan bangkit. Kualitas pemain dalam sepak bola terus dikejar, salah satunya melalui proses naturalisasi. Naturalisasi diharapkan bisa menjadi salah satu jalan positif untuk membuat sepak bola Indonesia lebih baik, selain tetap memupuk bakat anak negeri. Garuda Muda akan melakoni laga perdana di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Persiapan mental menjadi fokus utama Nova Arianto melawan Kuwait nanti.
Timnas Indonesia U17 jalani latihan jelang laga perdana melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda saat ini sedang dalam kondisi baik, di mana mereka siap menghadapi tuan rumah Kuwait. Proses adaptasi para pemain juga tak menemui kendala. Semua pemain dalam kondisi baik ya, hanya ada 2 pemain yang masih dalam penanganan cedera. Jadi harapannya di tanggal 23 mereka sudah siap, dan dengan datangnya pun Dr. Choi di sini semoga bisa membantu recovery pemain agar pemain bisa cepat pulih kembali. Selain mempersiapkan strategi tim, Nova Arianto fokus untuk menjaga mental anak asuhnya menghadapi lawan yang tangguh. Kita fokus ke taktikal ya, dan bagaimana kita memaintain secara psikologi pemain agar pemain bisa lebih tenang, lebih siap lagi secara mental ya, karena itu yang kita jaga karena mereka masih usia muda, dan itu yang kita persiapkan agar kedepannya mereka bisa lebih baik dari taktikal, dari secara mental, semoga pemain bisa lebih siap. Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait 23 Oktober 2024. Laga matchday pertama Grup K, kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini akan disiarkan langsung di RCTI. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan pemerintah menjamin keamanan timnas Bahrain selama di Indonesia. Dito pun mengungkapkan FIFA telah memutuskan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap dilaksanakan di Indonesia. Tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia, harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Pemirsa, artis Sandra Dewi kembali menghadiri sidang kasus dugaan korupsi timah senilai 300 triliun rupiah dengan tersangka terdakwa maksud kami suaminya Harvey Mois di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sandra Dewi kembali mengklaim 88 tas branded yang disita pengadilan merupakan hasil endorsement. Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan konfirmasi atas barang milik saksi Sandra Dewi dari 88 tas branded, 1 unit apartemen, sebidang tanah, perhiasan yang disita. Khusus untuk tas branded, diakui Sandra Dewi sebagian besar adalah hasil dari endorsement. Berikutnya, pemeran film Syur Siska E dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siska E dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ya, Kak Siska, gimana Kak? Ini jelang sidang Kak. Sidang putusan pemeran film Keramat Tunggak rumah produksi film Syur kelas bintang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Sri Rejeki Marsinta dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1 tahun penjara subsidiar 1 bulan. Siska E dinyatakan bersalah melanggar pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran atas perbuatan yang dilakukan Siska E. Hakim menyebutkan Siska E harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siska E akan berkoordinasi dengan penasihat hukum putusan. Saya beserta teman-teman yang lainnya, saya diputus 1 tahun pidana dengan subsidi 1 bulan, total 500 juta. Banding nggak sih nanti, Siska? Untuk itu diskusi sama penasihat hukum saya terlebih dahulu. Sebelumnya, Siska E bersama Firly Virgina, 2 tersangka AFL dan BP membuat konten pornografi April 2023 di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falum melaporkan. Sidang permohonan peninjauan kembali atau PK kedua dari Jessica Kumala Wongso ditunda. Hakim meminta pembawa novum atau bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah terlebih dahulu. Sidang PK kedua Jessica Kumala Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.
Namun sidang perdana PK kedua ini batal digelar. Hakim menyatakan persidangan ditunda hingga pekan depan. Majelis hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum. Salah satu novum yang akan diajukan adalah rekaman kamera CCTV lengkap dari kafe lokasi kopi sianida. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida atau kematian Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat 18 Agustus 2024 lalu. Next Hotel Yogyakarta menggelar Next Business Gathering dengan menghadirkan sejumlah perusahaan ternama di Yogyakarta. Para peserta gathering dikenalkan dengan beragam fasilitas yang ditawarkan Hotel Bintang 4 tersebut, mulai dari keindahan dan kelengkapan hotel hingga kelezatan hidangannya. Hotel Bintang 4 yang berada di Jalan Laksda di Sucipto, Kabupaten Sleman, Next Hotel Yogyakarta, memiliki fasilitas lengkap dan luas baik untuk perusahaan maupun individu-individu yang akan mengadakan pertemuan maupun acara. Dalam meningkatkan kolaborasi yang baik ke depan bersama para stakeholder dan partner, Next Hotel Yogyakarta menggelar bisnis gathering serta mengundang sejumlah perusahaan ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan peserta yang hadir juga dimanjakan dengan menu makanan ala Western, lengkap dengan live cooking di area poolside. Bisnis gathering khusus corporate kami undang sekitar 100 orang, jadi sekitar 50 corporate atau perusahaan. Konsepnya kami adalah kami ingin berkolaborasi, ingin memberikan tawaran bahwa Next Hotel memberikan ada paket dari half day, full day ataupun paket full boat, bisa menginap di sini sambil meeting. Kalau meeting kita sesuaikan sama tamu ya, tapi kita sediain beberapa pilihan, mulai dari Western, Asian sampai tradisional kita sediain. Jadi kalau memang mereka meetingnya terlalu panjang dan banyak beberapa hari gitu, kita mix, jadi biar tamu itu nggak bosen. Selain memiliki ratusan kamar dengan 4 tipe, area gym, resto, dan AHA Cafe yang dilengkapi fasilitas biliar, Hotel Bintang 4 di bawah naungan MNC lain ini juga menawarkan meeting room serta ballroom berkapasitas hingga 350 orang. Next Hotel Yogyakarta juga menawarkan beragam paket promo dengan harga terjangkau, alternatif pilihan menu makanan baik Nusantara, Western maupun Asia yang dapat memanjakan lidah para tamu. Dari Sleman DIY, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan.